Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran fikih kelas 8 semester genap. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Setelah memahami literasi dan menonton video yang ditampilkan, peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur atas nikmat Allah dengan berusaha mengkonsumsi makanan halal dalam kehidupan sehari-hari. 2. Setelah memahami literasi dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menguraikan pengertian makanan dan minuman halal dengan baik. 3. Setelah menyaksikan video pembelajaran dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dan hati-hati dalam memilih makanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4. Setelah mengamati video pada layar proyektor dan ditampilkan, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis makanan dan minuman halal dengan baik. Lalu, setelah mengamati video PPT dan berdiskusi, peserta didik diharapkan mampu menguraikan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal dengan baik. Kita langsung saja masuk ke materi A. Ketentuan makanan dan minuman yang halal. Pengertian, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik atau thayyib, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Berdasarkan kedua ayat tersebut, jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu halal, artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. 2. Baik, thayyib, artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Pertama, makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri, yaitu maksudnya makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat Islam. Selanjutnya, halal cara mendapatkannya. Maksudnya adalah sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka menjadi haramlah makanan atau minuman tersebut, seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Selanjutnya,
Halal karena proses atau cara pengolahannya. Artinya selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya pun menjadi haram. Atau makanan atau minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan haram seperti lemak babi, makan makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Kedua, makanan dan minuman harus thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna atau tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain dikatakan tidak thayyib atau tidak baik. Jadi ada dua unsur kenapa makanan atau minuman bisa dikatakan halal atau baik dikonsumsi. Yang pertama adalah halal itu sendiri, yang kedua adalah thayyib atau baik. Kemudian berikut ini adalah jenis-jenis makanan dan minuman-minuman yang halal. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka makanan ini termasuk kategori halal atau boleh dikonsumsi. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. 3, semua makanan yang tidak memberi madorot atau bahaya, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan juga akidah. Kemudian yang terakhir, manfaat makanan dan minuman halal. 1, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika makanan kita halal, maka kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan perintahnya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak madhmumah atau karakter negatif. 3, menjadi sumber tenaga atau energi positif. 4, menjaga akal dan hati seseorang. 5, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian 6, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Itu dia manfaat mengkonsumsi makanan halal dan minuman halal. Selanjutnya di sini ada evaluasi, silahkan dikerjakan mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 untuk menambah kefahaman kalian terhadap materi pada pagi hari ini tentang makanan dan minuman yang halal. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke poin B, kemudian ke poin C. Karena kita ada 3 pertemuan mengenai bab halal dan haramnya makanan dan minuman. Baik, demikian anak-anakku pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.